Hai Cognizer, tahu nggak sih kalau virus itu ada banyak macamnya? Yuk kenalan sama Baltimore Classification. Baltimore Classification pertama kali disampaikan oleh seorang virologis bernama David Baltimore pada tahun 1971 dalam paper yang berjudul Expression of Animal Virus Genomes. Baltimore Classification adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelompokkan virus berdasarkan cara sintesis mRNA mereka. Dalam Baltimore Classification terdapat 3 hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, apakah genom virus terbuat dari DNA atau RNA? Yang kedua, apakah genom virus single atau double-stranded? Dan yang ketiga, apakah sense dari genom RNA single-stranded positif atau negatif? Untuk memahami klasifikasi virus, pertama-tama kita perlu mengetahui dogma sentral biologi, yaitu proses perubahan informasi genetik dari DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Dalam hal ini, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana mRNA terbentuk pada masing-masing kelompok virus. Berdasarkan proses pembentukan mRNA-nya, virus dibagi dalam 7 kelompok. Kelompok 1 dan 2 adalah virus DNA, kelompok 3, 4, dan 5 adalah virus RNA, kelompok 6 dan 7 adalah reverse transcribing virus. Kita bahas satu persatu ya. Kelompok 1, double-stranded DNA virus atau dsDNA. Pada kelompok ini, dsDNA dapat langsung diubah menjadi mRNA melalui proses transkripsi dengan bantuan RNA polimerase. Contoh virus dalam kelompok ini adalah human papillomavirus yang dapat menyebabkan kutil maupun kanker leher rahim. Kelompok 2, single-stranded DNA virus atau ssDNA. Pada kelompok ini, ssDNA membentuk template DNA dan berubah menjadi double-stranded DNA. dsDNA yang telah terbentuk kemudian dapat dengan mudah diubah menjadi mRNA melalui proses transkripsi. Parvovirus B19 yang menyebabkan erythema infectiosum masuk dalam kelompok ini. Kelompok 3, double-stranded RNA virus atau dsRNA yang terdiri atas strain positif dan strain negatif. Ketika strain positif dan negatif terpisah, strain positif dapat langsung digunakan sebagai mRNA yang siap ditranslasi menjadi protein, atau menggunakan strain negatif untuk mensintesis lebih banyak strain positif yang bertindak sebagai mRNA. Dalam kelompok ini, terdapat rotavirus yang merupakan penyebab tersering diare pada bayi dan anak. Kelompok 4, positive sense single-stranded RNA virus atau positive sense ssRNA. Genom positive sense ssRNA juga berfungsi sebagai mRNA, sehingga dapat langsung digunakan untuk produksi protein. Namun, virus ini perlu memproduksi strain negative sense untuk menghasilkan lebih banyak salinan positive sense ssRNA. Positive sense ssRNA yang terbentuk, sebagian digunakan sebagai materi genetik dan sebagian lagi digunakan sebagai mRNA untuk produksi protein. Salah satu contoh virus dalam kelompok ini adalah coronavirus yang menyebabkan SARS, MERS, dan COVID-19. Kelompok 5, negative sense single-stranded RNA virus atau negative sense ssRNA. mRNA yang merupakan positive sense ditranskripsikan secara langsung dari genom negative sense. Paramyxovirus yang menyebabkan campak dan gondong atau mumps masuk dalam kelompok ini. Kelompok 6, single-stranded RNA virus with a DNA intermediate. Virus ini ditranskripsikan dengan cara yang sama seperti virus DNA, namun genom linearnya dikonversikan dahulu menjadi bentuk dsDNA melalui proses yang disebut reverse transcription. Dalam kelompok ini terdapat HIV yang menyebabkan AIDS pada manusia. Kelompok 7, double-stranded DNA viruses with an RNA intermediate.
Virus ini ditranskripsikan dengan cara yang sama dengan virus dsDNA, namun menggunakan reverse transcription untuk mereplikasi genom sirkulernya saat masih di dalam kapsid. Salah satu virus dalam kelompok ini adalah hepatitis B virus. Stay tune di Kognisi ID untuk penjelasan menarik lainnya.